moderasi beragama. Sebenarnya betul ini istilah yang sesungguhnya kalau dari sisi pemaknaan di dalam literasi Islam sesuatu yang sudah ada dan memang sudah bahkan menjadi ajaran prinsip dalam Islam. Jadi moderasi itu kan moderat. Moderat itu seimbang, jalan tengah. Nah, jalan tengah ini kalau dalam Islam disebut dengan wasatiyah atau tawasut atau boleh juga tawazun atau juga ada istilahnya i'tidal. Itu hampir semakna itu. Sepemahaman. Nah, dalam konteks moderasi beragama perspektif Islam, saya ingin menegaskan bahwa moderasi beragama ini adalah justru menjadi bagian daripada watak utama dan ajaran penting dalam Islam itu sendiri. Ya. Karena itu kalau kita boleh merujuk ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, kita akan temui banyak sekali yang menegaskan tentang pentingnya berpikiran, berperilaku yang moderat ini. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh, saya ingin tegaskan dulu moderasi beragama itu konteksnya adalah memoderatkan pemahaman dan sikap keberagamaan kita. Bukan memoderasi agamanya. Kalau agama pasti sudah moderat. Kalau agama sudah pasti wasatiyah, seimbang dari sononya, dari Allah Ta'ala. Karenanya itu kalau coba kita menyitir dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum ummatan wasata. Aku jadikan kalian, tegas dari firman Allah, umat Islam, ummatan wasata, ay ummatan adulan, umat yang menjaga keseimbangan, umat yang selalu mengedepankan sikap keadilan, proporsionalitas dalam segala apapun. Apa tujuannya? Di sini disebutkan litakunu syuhada'a 'alan nas, agar umat Islam ini mampu menjadi saksi, menjadi pengayom, menjadi penyeimbang, menjadi perekat dari seluruh umat manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahidan, dan kemudian Rasul akan menjadi saksi atas kemoderatan keberagamaan kamu itu baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dari ayat ini saja misalnya kalau kemudian kita mau kupas, sesungguhnya dengan jelas sekali Allah mengamanatkan kepada umat Islam ini sebagai ummatan wasato, umat yang moderat, umat yang bersikap seimbang. Nah, keseimbangan ini nanti tercermin dan kita bisa cek semuanya dalam sekian banyak ajaran Islam, itu pasti mengandung sisi-sisi moderasi ini, baik dari aspek akidahnya, syariahnya maupun muamalahnya. Nah, sebelum sampai ke situ, kita ingin menegaskan moderasi ini artinya adalah menjaga keseimbangan supaya pemikiran maupun perilaku keberagamaan kita itu tidak terjerembab atau tidak jatuh pada sikap yang ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, atau boleh dikatakan la tatarrufiyan wala itrafiyan, tidak tatarruf berlebih-lebihan, tidak pula itrafi atau menganggap sepele dalam banyak hal. Jadi antara ekstremitas dan liberalitas, itulah kemudian hadir di tengah-tengahnya moderasi. Nah, coba kalau kita contohkan, mohon maaf ini Mbak Ulan, secara singkat saja, dari aspek akidah misalnya. Teologi Islam itu sejak hadirnya menegaskan teologi tauhid, teologi keesaan Allah, qul huwallahu ahad, monoteisme. Dan ini menolak keras model praktek teologi atau keimanan politisme atau kesyirikan. Begitu juga ateisme atau kekufuran yang tidak mempercayai Tuhan. Hadir di tengah-tengahnya monoteisme dengan
teologi tauhid, keesaan Allah. Mengakui Allah Ta'ala sebagai zat yang esa, bukan disekutukan dan juga pula tidak ditiadakan, sebagaimana keyakinan orang. Dari sisi akidah. Dari sisi syariah misalnya, kita boleh melihat, bukan hampir, seluruh syariat, seluruh hukum-hukum dalam Islam, itu pasti antara ijbari dengan istita'i, itu pasti ada. Ijbari dalam pengertian memaksa dan mengikat, tetapi pada aspek lain juga diberikan istita'i, ruang kemampuan manusia untuk menjalankan syariah itu. Fattaqullaha mastata'tum, itu takwa kepada Allah sesuai dengan maksimal kemampuan kita. Contoh nih Mbak Ulan misalnya, orang sholat itu tidak boleh ditinggalkan kapanpun dan dimanapun. Itu namanya ijbari. Sesuatu yang memaksa dan mengikat pada setiap individu muslim. Tapi pada saat yang sama Islam juga memberikan keleluasaan agar sholat dilakukan sesuai kemampuannya. Satu saat kalau dia nggak mampu berdiri, dia boleh duduk. Nggak bisa duduk, dia boleh berbaring. Bahkan satu saat nanti sholat misalnya kalau kita bepergian, ada masyaqqah, ada sesuatu yang memberatkan, boleh dijamak. Selain boleh dijamak, nanti boleh dikosor, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kita jumpai di seluruh ajaran Islam. Baik puasanya, zakatnya, hajinya, mesti nanti ada sisi-sisi istitoahnya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Yang terakhir dari sisi muamalah, hubungan, dan pergaulan. Islam sangat menjaga keseimbangan, betapa hubungan kemanusiaan itu tidak boleh terpisah sama sekali dengan kehubungan Allah Ta'ala. Artinya orang beragama dalam konteks ajaran Islam itu hanya bisa diakui kesalehan dan kemukminannya kalau hubungan antara manusia dengan Tuhannya sama-sama seimbang dilakukannya. Tidak boleh dengan manusianya bagus, lalu mengabaikan sisi-sisi pergaulan atau akhlaknya dengan Tuhan. Atau sebaliknya dengan Tuhan, ritual ibadahnya bagus sekali, tapi kemudian mengesampingkan sisi-sisi kemanusiaan. Itu sama-sama tidak dibenarkannya. Karena itu ayat di dalam surah Ali Imran menyatakan, Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu. Kau akan ditimpai kehinaan dimanapun dan kapanpun. Illa bihablim minallah wa hablim minannas. Kecuali kamu bisa meramu dengan seimbang, dengan moderat, dengan proporsional hubungan kamu dengan manusia dan hubungan kamu dengan Allah Ta'ala. Jadi akidah, syariah maupun muamalahnya memang udah begitu tercermin moderasi dan keseimbangan dalam Islam itu.